Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 009. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis peramalan permintaan dengan menggunakan metode time series pada studi kasus BBK Leo Buah Batu Bandung. Di sini ada anggotanya dari Risma Nuriza, Aulia Dihas, dan Firas Arashi. Yang pertama tuh ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Next. Latar belakangnya yaitu restoran BBK Leo merupakan bisnis keluarga yang bergerak di bidang makanan. Restoran ini dikelola oleh 4 pemilik yang terdiri dari 2 keluarga, 3 kakak beradik, yaitu pasangan Henry Prabowo dan Fenty Puspitasari dengan Paulus Maria dan Riri Cahyanti. Bisnis ini berdiri dari keinginan mereka dalam membuka bisnis yang memiliki peluang baik untuk berkembang. BBK Leo berdiri pada nama Kaleo berasal dari bahasa Jawa, yaitu kalih berarti 2 kali, dan ayo memiliki makna kemarajakan. Jadi diharapkan setiap konsumen yang datang ke tempat ini tidak hanya datang 1 kali dan setiap kali membeli tidak hanya 1 potong atau 1 porsi. Namun pada saat ini penjualan dan omset dari BBK Kaleo sangat tinggi yang mengakibatkan setiap outlet harus memikirkan retail, penjualan, dan perkiraan permintaan pada setiap tahunnya. Untuk itu, kelompok kami mengusulkan beberapa usulan dan perhitungan dengan beberapa metode seperti SMA dan SES. Next. Oke, untuk di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melihat perhitungan data dengan menggunakan metode SMA, dan yang kedua untuk melihat perhitungan data dengan menggunakan metode SES. Yang ketiga yaitu memberikan inovasi berupa model bisnis dengan menggunakan teknologi berbasis web untuk BBK Leo, dan yang terakhir memberikan gambaran UI UX dari penggunaan teknologi berbasis web untuk BBK Leo. Nah, di sini adalah pramalan atau bisa disebut dengan forecasting. Pramalan permintaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan keputusan mengenai supply chain management dan menentukan keputusan dalam pengadaan barang, stok, sampai permintaan pemesanan pelanggan. Menurut Sonil Kopra dalam bukunya Perhitungan dalam Metode Demand Forecasting menggunakan beberapa metode time series, yaitu for period moving, average size, terus Holtz model dan Withers model yang dikalkulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu dengan penggunaan peramalan ini, resiko yang terjadi dalam inventory control dapat meminimalisir. Lalu peramalan permintaan dijadikan acuan dalam penentuan keputusan bisnis. Objek demand forecasting sebagai short term dan long term. Short term terdiri dari merumuskan kebijakan produksi, lalu merumuskan kebijakan harga, kontrol penjualan, dan pengaturan keuangan. Lalu untuk long term tersendiri yaitu menentukan kapasitas produksi dan merencanakan kegiatan jangka panjang. Next. Nah, di sini ada series waktu atau time series, metode pemikiran deret waktu dalam peramalannya menggunakan permintaan historis untuk membuat peramalan. Hal ini mengacu pada asumsi bahwa sejarah pemikiran sebelumnya adalah sebuah indikator yang baik dari perkiraan masa yang akan datang. Metode-metode ini paling sesuai dengan metode pemikiran dasar, tidak memiliki variasi secara kuat dari tahun pertama ke tahun berikutnya. Dari metode time series ini digunakan berbagai bidang ilmu lainnya, salah satunya adalah supply chain management atau SCM. Data series time ini dicatat berdasarkan beberapa waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan periode yang diinginkan. Untuk data time series ini juga memiliki hasil pengamatan dari periode tertentu. Periode dari awal akan mempengaruhi hasil perkiraan, dan nilai pengamatan pada periode waktu sebelumnya yang akan dilakukan berdasarkan nilai-nilai sebelum dan dari sebuah variabel yang telah didapatkan. Maka dari itu, analisis dari time series bisa untuk melakukan perkiraan. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk menentukan sebuah pola dalam deret historis untuk perkiraan di masa depan. Next. Lalu di sini ada rata-rata bergerak atau single moving average. Nah, single moving average atau bisa disebut dengan SMA adalah metode perkiraan bisnis yang digunakan untuk memprediksi kondisi pada masa depan yang dengan penentuan kumpulan data dari masa sebelumnya. Metode ini sering digunakan dalam memperkirakan permintaan pasar, yaitu demand forecasting.
lalu analisis teknikal pergerakan saham, forex, dan pergerakan tem bisnis lainnya di masa depan. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di atas. Lah, untuk SMA ini atau bisa disebut dengan metode SMA merupakan salah satu metode yang dihitung dari data runtut waktu atau periode sebelumnya untuk menentukan nilai pada periode selanjutnya. Oke, selanjutnya ada perumusan eksponensial atau single exponential smoothing. SES merupakan teknik perkiraan rata-rata bergerak dengan rata-rata diberi bobot oleh fungsi eksponensional. Metode ini sebagai peramalan rata-rata pembuatan rumus single exponential smoothing dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian metode ini harus memiliki nilai alfa sebagai nilai parameter smoothing. Bobot dari nilai harus lebih besar diberikan kepada data yang baru supaya nilai parameter yang sesuai akan memberikan ramalan yang baik dan tingkat kesalahan yang paling kecil agar nilai tepat. Harus dilakukan trial and error untuk menentukan nilai kesalahan terkecil. Nilai didapatkan dengan membandingkan internal smoothing antara 0 lebih kecil dari 1, artinya 0,1 sampai 0,9. Metode tersebut hanya mampu memberikan perkiraan satu waktu ke depan dan layak untuk data-data yang memiliki unsur stasioner. Oke, kemudian ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel atau bisa disebut MEMS, kemudian internet dan QR atau quick responses kode. IoT juga sering diidentifikasikan dengan RFID atau radio frekuensi identifikasi sebagai metode komunikasi. Oke, selanjutnya ada perkembangan internet IoT. Di tahun 1989, Johnny Romke dan Simon Hack mengkoneksikan sebuah pemanggangan roti ke internet yang bisa bekerja sesuai komando dari komputer. Saat ini konsep ini terkenal dengan sebutan embedded internet. Namun di tahun 1999 istilah IoT ini dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau radio frekuensi identifikasi. Kemudian perkembangan IoT pun dimulai dari inovasi RFID yang kemungkinan pelacakan barang lewat frekuensi radio secara jarak jauh berkelanjutan ke berbagai inovasi dalam objek display data berbentuk bola berwarna atau robot kecil. Kemudian dimulainya penggunaan internet protokol atau IP dalam jaringan smart object tahun 2008 dan IPv6 di tahun 2011 yang memberikan informasi identitas dan lokasi sebuah perangkat dalam jaringan internet. Kemudian teknologi IoT terus berkembang hingga sekarang seperti yang ditunjukkan pada gambar Hype-Cycle hasil riset gambar 2019. Kemudian IoT sudah cukup mature sehingga dalam 5-10 tahun teknologi ini akan semakin stabil dan diterima market secara luas meskipun generasi kedua dan 3 resiko penerapan IoT akan semakin kecil dan 20% dari target market akan menggunakan IoT. Kemudian ada kelebihan menggunakan web. Yang pertama memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua dapat diakses siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Kemudian akses informasi yang begitu mudah. Yang keempat ada update informasi terbaru. Yang kelima ada publikasi dan periklanan. Kemudian yang keenam ada link dan viral marketing. Selanjutnya ada proteksi brand. Baik, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Next. Di sini ada hasilnya yaitu merupakan periode dalam 1 tahun menggunakan metode SMA dan SES. Tabel di bawah ini merupakan hasil perbandingan tingkat akurasi dari SMA dan SEM. Dapat dilihat di layar ada single moving average-nya sama single exponential smoothing-nya hasilnya. Next.
Berikut ada hasil perbandingan tingkat kesalahan pada kedua metode peramalan berikut. Jadi penggunaan metode SME dan SCS dalam melakukan peramalan berpengaruh terhadap akurasi perhitungan. Dengan menggunakan N sama dengan 4 untuk SMA dan A sama dengan 0,5 untuk SCS, perhitungan menggunakan SMA memiliki tingkat kesalahan yaitu MAD 3,116, MAPE 9%, dan MSE 2,762. Sedangkan SCS memiliki tingkat kesalahan yaitu MAD 3,134, MAPS 10%, dan MSE 2,889. Dengan membandingkan akurasi dari masing-masing metode SMA dan SCS, maka diperoleh SMA memiliki tingkat kesalahan terkecil dalam melakukan peramalan. Maka dari itu, penggunaan SMA merupakan metode seri waktu terbaik dalam meramalkan permintaan pesanan BBK Leo. Nah, di sini apakah ada inovasi yang dapat diberikan dari yang penjelasan teman-teman saya dijelasin tadi, penggunaan web itu mempunyai kelebihan yang banyak sekali dan di sini kita akan menginovasikan dengan penggunaan web. Next. Nah, dengan menggunakan aplikasi berbasis web sendiri dapat mempermudah dalam proses order apabila pelanggan tidak memiliki aplikasi mitra seperti Gojek, GoFood, dan lain-lain. Nah, BBK Leo akan lebih mudah proses pemesanan dan dapat mencapai kinerja yang lebih efisien. Tidak hanya itu, dengan adanya web ini dapat memaksimalkan pemesanan dengan penggunaan sistem booking tepat terlebih dahulu tanpa perlu mengantri. Nah, dalam web ini juga terdapat fitur pembayaran yang sangat mudah seperti QRIS atau debit, transfer, dan lain-lain. Next. Nah, di sini juga terdapat proses bisnis. Yang pertama yaitu start dilakukan apabila kita sebelum memulai pemesanan, lalu masuk ke pemesanan sesuai menu, lalu melihat dan mengecek pemesanan yang kita akan check out, lalu ingin melakukan pemesanan selanjutnya. Apabila tidak, maka akan dialihkan ke proses sebelumnya. Apabila iya, bakalan dilanjutkan dengan proses sesudahnya. Lalu di sini ada tekan tombol check out, lalu konfirmasi jenis transaksi pembayaran, lalu jika pembayarannya itu berupa QRIS ataupun transfer debit dapat dilakukan, lalu konfirmasi pemesanan, lalu melakukan transaksi, lalu submit pemesanan, dan selesai. Oke, selanjutnya merupakan model UI dan UX pada pembuatan sistem ini. Prototype dengan membuat mock-up atau interface arsitektur website yang dimana akan dikembangkan berikut merupakan masing-masing interface arsitektur. Berikut seperti gambar di bawah ini. Mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada merupakan tampilan login dan home login. Berikut merupakan seperti gambar di bawah ini. Ada username, kemudian di home-nya ada bebek, kemudian ada minuman, ada paket hemat, ada purchase order, kemudian ada pembayaran. Kemudian selanjutnya di sini adalah tampilan menu bebek serta menu paket dan minuman. Di menu bebek seperti di sebelah kiri ada bebek goreng kremes, bebek hemat, bebek cabai hijau, dan lain-lainnya. Kemudian di minuman seperti ada wedang jahe, teh manis, atau es hangat, kemudian lemon tea, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada paket hemat seperti nasi campur bebek, paket bebek hemat, bebek per 3, dan paket charity. Oke, selanjutnya merupakan tampilan pembayaran dan notasi dari transaksi yang sudah dilakukan. Contoh sebelah kiri merupakan pembayaran ketika kita pengen menggunakan debit misalnya atau transfer kemudian tunai. Nah, berikut yang sebelah kanan merupakan list purchase order, bukan list yang sudah kita pesan
pesan. Contohnya seperti misalnya kita memesan 4 bebek goreng kremes atau 5 teh manis, kemudian 1 paket nasi campur dengan ada total harga serta jumlah. Baik, di sini ada kesimpulan dengan membandingkan akurasi dari masing-masing metode SMA dan SES, maka diperoleh metode SMA memiliki tingkat kesalahan lebih kecil melakukan peramalan. Maka dari itu penggunaan metode SMA merupakan metode seri waktu terbaik dalam meramalkan permintaan pesanan bebek kaleo. Dan dari penambahan inovasi yaitu penggunaan web juga dapat membuat kinerja lebih efisien serta memberikan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum ditutup, ada quotes dari Steph Maraboli, yaitu take action, an inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.